Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta kepada Miftahuddin untuk memimpin doa. Ya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Silakan anak-anak ibu dicek di sekitar tempat duduknya, apakah masih ada sampah yang berserakan. Jika ada sampah yang berserakan, silakan dipungut dan diletakkan di tong sampah ya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan sambil mengabsen. Barangkali ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, Ibu cek dulu ya. Miftahuddin hadir ya. Ronald hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Apriani hadir? Hadir, Bu. Asmia hadir? As hadir? Walaupun kita pembelajarannya tatap muka terbatas, Ibu harapkan kepada anak-anak semua agar tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan satu lagi M-nya apa, Nak? Pakai masker, Bu. Kita pada pertemuan ini yaitu tentang suhu dan perubahannya. Sebelumnya kita telah belajar tentang besaran pokok ya. Masih ingat kan ada 7 besaran pokok? Ayo, Ronald. Pertama apa? Masih, Bu. Masih ingat. Yang pertama apa besaran pokoknya? Panjang, Bu. Panjang. Satuannya? Meter, Bu. Meter. Aas apa yang kedua? Itu, Bu, massa, Bu. Massa. Satuannya? Kilogram. Ya. Sebenarnya besaran pokok itu ada 7 ya. Salah satunya adalah suhu ya. Satuan suhu apa? Kelvin, Bu. Ayo, satuan Kelvin. Iya, satuan suhu adalah Kelvin. Alat ukurnya adalah? Termometer. Ayo apa? Termometer, Bu. Meter. Bagus. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Novalina, perhatikan gambarnya. Yang gambar A itu kopi yang panas ya, Bu. Gambar B itu es. Es. Oke. Kira-kira yang lain ada pendapatnya? Itu cappuccino ya, Bu ya? Oh, cappuccino. Iya, Bu. Ya, kopi panas ya. Kopi panas, Bu ya. Dari mana Anda tahu bahwa gambar A itu adalah panas, gambar B adalah itu dingin? Dari mana Anda tahu? Itu ada uapnya, Bu, kayak uap tuh, Bu. Oh, ada asapnya ya, panas ya? Ya, Kalau dipegang cangkirnya panas, Bu. Oh, berarti kalau dipegang cangkirnya berasa panas. Dingin ya, Bu. Ya, waktu es dipegang Dingin. berasa dingin gitu. Iya, bagus ya. Oke, pembelajarannya ya. Melalui percobaan yang terdapat pada LKPD 1 nanti Ananda dapat mengamati indera peraba untuk mengukur suhu benda. Kemudian melalui percobaan pada LKPD 1 Ananda dapat membandingkan hasil pengukuran indera peraba dengan hasil pengukuran termometer. Melalui literasi pada buku dan percobaan pada LKPD, Ananda dapat menganalisis konsep suhu dengan benar. Kemudian setelah menyelesaikan LKPD 1, Ananda dapat menemukan termometer sebagai pengukur suhu yang tepat. Selanjutnya, setelah membaca literatur tentang jenis-jenis termometer, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis termometer.
Kemudian setelah mengerjakan LKPD 2 dengan benar, Ananda dapat membuat termometer sederhana sebagai pengukur suhu. Gambar A dengan gambar B, menurut Ananda bagaimana? Coba Aas, gambar A gimana? Yang persamaannya atau perbedaannya, Bu? Persamaannya boleh, perbedaannya. Kalau persamaannya dari kedua gambar itu sama-sama ingin mengetahui itu ya, suhu badan. Oh, sama-sama mengetahui suhu badan. Ingin mengetahui kan, itu perbedaannya caranya, Bu. Kalau yang caranya satu ya. itu pakai yang ini ya, pakai alat indera, Bu, tangan. Pakai Yang satu peraba lagi dia ya. tuh yang satu lagi pakai itu yang kayak di rumah saya, Bu, ada termometer digital itu, Bu. Iya, pintar Aas ya, hebat. Ya, Kemudian yang lain ada lagi? Yang lain bagaimana? Itu kan Bu, kalau pakai tangan kan Bu, belum tentu suhunya berapa gitu. Kalau pakai termometer udah jelas ya kan Bu? Iya, benar sekali ya. Jadi di sini ya, kalau kita identifikasi permasalahannya, ini orang tua sering menggunakan tangan sebagai alat peraba mengukur suhu ya. Ternyata setelah dibawa ke dokter, itu ternyata suhu anaknya 39,5 ya. Hal ini bisa menyebabkan anaknya bisa saja kejang ya pas pada saat di rumah sakit gitu kan. Jadi sangat beresiko sekali terhadap anak tersebut. Ini ada 3 kelompok. Kelompok 1 Aas dan teman-teman, kelompok 2 Apriana dan teman-teman, kelompok 3 Ludia dan teman-teman. Namanya kita akan mengerjakan LKPD dulu ya, LKPD 1 dulu ya. Silakan diambil dan kerjakan berkelompok. Baik, Ibu. Udah diambil, Nak? Udah, Bu. Oke, juga alat-alatnya yang udah Ibu sediakan di depan. Iya, Bu. Nah, ini gambar singkat tentang kegiatan LKPD 1-nya ya. Bagaimana? Apakah Anda paham dengan percobaannya? Ya, Bu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ayo, silakan didiskusikan. Bu, lagi dibaca dulu ya, Bu. Iya. Apakah sudah selesai? Silakan yang mau tampil. Kelompok 1 ada Aas dengan teman-temannya. Kelompok 2 ada Apriana. Kelompok 3 ada Ludia dengan teman-temannya. Siapa yang mau tampil? Ibu, itu yang gambar Ibu boleh di-scroll ke bawah, Bu. Yang mana ini? Ke bawah lagi. Oh. Ke bawah lagi. Ya udah, Bu, cukup, Bu. Kita kegiatannya ini aja dulu, Nak. Udah siap? Silakan kelompok 1 untuk tampil. Boleh? Atau dibaca aja ya, Bu. Boleh dibaca. Belajar. Ya. Kemudian oke, kita dapatkan hasil pengamatan dari kelompok 1 tadi ya. Kita lanjut pada kelompok 2. Iya, Bu. Kelompok 2, Bu. Saya ya, Bu. Ya. Kelompok 2 wadah A yang air hangatnya, Bu, hangat. Suhunya 41 derajat Celcius. Ya. Yang wadah B air biasa, Bu. Udah Bu ketikkan tadi ini hasil pengamatannya. Dari hasil pengamatan ini, apa yang kira-kira bisa Ananda simpulkan? Ayo coba. Kelompok 1. Apa yang... Kita harus menggunakan alat ukur, Bu. Itu, Bu, dari kami, Bu. Oh, harus menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa, Nak? Termometer, Bu. Termometer. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 2? Sama, Bu. Sama? Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
tangan bukanlah sebagai indera pengukur ya. Jadi untuk mengukur suhu sebaiknya kita gunakan termometer. Oke, ini kesimpulan dari LKPD 1-nya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa indera peraba atau perasa tidak dapat menentukan ukuran panas dingin suatu benda dengan tepat. Indera peraba hanya dapat merasakan panas dingin suatu benda. Pengukuran dengan indera peraba hanya menghasilkan pengukuran secara kualitatif, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan alat indera ya, tidak ada hasil datanya. Kemudian pengukuran kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yaitu yang hasilnya dapat dinyatakan dengan angka ya. Jadi alat ukur yang tepat yang sebaiknya kita gunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Pertanyaannya ada di layar ya. Ayo, silakan. Nova dengan teman-temannya. Ini Bu, hasilnya Bu, setelah kami lakukan percobaannya untuk membuat suhu, kami menjawab pertanyaannya seperti ini. Nomor 1, mengapa air dalam botol dapat naik? Air dalam botol itu bisa naik karena memuai. Dia menerima panas yang berasal dari kain yang hangat. Kemudian yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan, perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. Yang ketiga, kesimpulannya Bu, kami buat seperti ini. Permukaan suatu zat cair akan naik ketika dipanaskan. Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Begitu Bu, hasil dari diskusi kelompok kami. Ini dia ya. Ternyata prinsip kerja termometer itu cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Cara kerjanya termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini dia ya. Bila tandon zat cair terkena atau dikenakan panas, zat cair dalam tandon akan memuai. Kemudian sinus 0 derajat Celcius, titik tetap atas 100 derajat Celcius. Ya, kemudian untuk reaumur juga. Ini titik tetap bawahnya 0 dan titik tetap atasnya 80 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk Kelvin 273 Kelvin dan 373 Kelvin. Ya, ini juga perhatikan ya, titik tetap bawah dengan titik tetap atasnya perbedaannya adalah ini 100 untuk Celcius, 180 untuk Fahrenheit, dan reaumurnya 80 ya skalanya. Kemudian untuk Kelvin juga 100. Ya, ini tadi udah Ibu simpulkan untuk titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Oke, kita masuk ke sini. Dari hasil perbandingan skalanya tadi kita buat perbandingan ya. Bisa dengar, Nak? Bisa, Bu. Nah, skala Celcius kita bandingkan dengan reaumur, kita bandingkan dengan skala Fahrenheit dan skala Kelvin. Ini nilai perbandingannya ya. 5:4:9:5. Ya. Kemudian dengan memperhatikan titik tetap bawahnya, perbandingan angkanya adalah untuk suhu Celcius berbanding suhu reaumur berbanding dengan suhu Fahrenheit dikurang dengan 32, kemudian berbanding dengan suhu Kelvin dikurang dengan 273. Maka jika dibuat perbandingannya hasilnya seperti ini ya. Kita rumuskan hasilnya seperti ini. Yang mana keterangannya TC adalah skala yang ditunjukkan pada termometer Celcius dan TR adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer reaumur. TF adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit dan TK adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer Kelvin. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa paham Ananda? Bu Guru. Paham, Bu. Iya.
Ya, jadi untuk mengecek mengevaluasi kepahaman Ananda, apakah Ananda sudah paham atau tidak, silakan dikerjakan nanti ya LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Kemudian Ibu sudah memberikan soal untuk refleksi dan evaluasinya. Oke, baiklah Ananda, mungkin pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Untuk materi selanjutnya silakan dibaca buku paketnya ya. Silakan dibaca Baik, paketnya Bu. untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini semoga Ananda bisa paham. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan sama Ibu nanti ya. Baiklah, untuk menutup kegiatan ini silahkan Ananda Ronald untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, yuk kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Oke, silakan Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu.